Selamat siang Ibu. Selamat siang Bella, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Nabila Windy Aulia dan hari ini saya bersama dengan Nama lengkapnya Dewi Pratiwi, tapi biasa di sini dipanggil Bidan Tiwi. Baik. Nah, Ibu Tiwi ini merupakan salah satu marketing dari Rumah Sakit Helsa Jatirahayu yang merupakan menjadi narasumber kami untuk membahas mengenai pelayanan service excellent di rumah sakit ini. Baik, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu dan berbicara kepada kami. Pada wawancara kali ini kami akan menggali mengenai penerapan metode self-qual yang mencakup 5 dimensi, yaitu fasilitas, keandalan, responsivitas, jaminan, dan juga empati. Selain itu, kami juga ingin membahas mengenai konsep teori quality service di rumah sakit ini dan bagaimana evaluasi terhadap pelayanan yang telah dilakukan. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Mengenai fasilitas yang disediakan rumah sakit ini, apa saja yang sudah ada untuk menunjang kenyamanan pasien selama mereka dirawat di sini? Untuk fasilitas ya, yang pertama untuk fasilitas yang sekarang kita kan ada gedung baru ya, jadi fasilitas yang bikin pasien nyaman ya, berarti yang bikin pasien nyaman, kita punya fasilitas nurse call. Jadi di tiap-tiap tempat tidur itu ada bel langsung memanggil perawat ke nurse stationnya. Jadi mereka responnya cepat. Jadi pasien nggak perlu langsung ke ruang perawat untuk manggil perawat. Jadi mereka bisa langsung ngomong di situ tuh kebutuhannya apa yang mau dimau. Terus sekarang kami juga ada kafe di lantai 2. Jadi nanti kalau misalnya ada pengunjung yang lapar, pengunjung yang haus, yang mau santai-santai, itu bisa ada di kafe di lantai 2. Itu untuk salah satu kenyamanan pengunjung ya. Kalau untuk pasien sih udah pasti gedungnya sudah bagus, kebersihannya tetap terjaga, seperti itu. Kita punya kursi roda untuk membantu pasien-pasien yang memang membutuhkan. Jadi kita tersedia kursi roda ada di depan pintu. Jadi ketika pasien membutuhkan kursi roda, jadi akan cepat ditangani oleh petugas-petugas rumah sakit. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Bagaimana rumah sakit memastikan layanan medis yang diberikan selalu tepat dan konsisten, terutama dalam situasi yang membutuhkan perhatian? Kita di rumah sakit ini, setiap pasien-pasien itu kita ada survei. Jadi kita bisa tahu di mana kekurangan kita dan apa yang harus diperbaiki jika memang ada kendala di pasiennya gitu. Kita punya barcode, jadi setiap pasien bisa ambil barcode itu, jadi nanti mereka bisa isi survei kepuasan pasien. Kami juga untuk perawat-perawat kami selalu mengadakan pelatihan, jadi selalu mengadakan pelatihan per 3 bulan. Kita ada pelatihan internal dan juga ada pelatihan eksternal untuk menambah skill mereka supaya pasien-pasien bisa tertangani dengan baik. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Jika pasien membutuhkan bantuan cepat atau mengajukan keluhan, bagaimana biasanya rumah sakit meresponnya? Apakah ada perbedaan penanganan antara pasien BPJS dan pasien umum? Baik. Untuk menjawab keluhan pasien, kita harus tahu keluhannya apa, kendalanya di mana. Kita harus cari tahu sampai ke akar-akarnya. Dari situ kita akan menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan pasien. Kita akan mencari tahu kendalanya di mana dan nanti akhirnya kita akan bisa mengatasi keluhan-keluhan pasien tersebut. Kalau untuk jaminan di rumah sakit kami, jaminan BPJS ataupun asuransi, untuk pelayanan tidak ada perbedaan, semuanya sama, akan dilayani dengan baik, cepat dan tepat. Untuk pertanyaan selanjutnya,
Untuk memastikan kepercayaan pasien, bagaimana rumah sakit menjamin bahwa tenaga medis yang bertugas memiliki kompetensi yang diperlukan? Untuk memastikan bahwa perawat-perawat kami berkompeten adalah setiap perawat yang bekerja di rumah sakit ini harus memiliki SIP dan STR, di mana SIP itu adalah surat izin praktek yang berarti mereka sudah mampu, jika mereka sudah memiliki SIP dan STR berarti mereka sudah mampu bekerja sesuai dengan kompetensinya gitu. Jadi secara skill, secara pengetahuan mereka sudah mumpuni untuk bekerja sebagai perawat atau unit yang atau sebagai perawat atau tenaga medis, ataupun kan nggak semua SIP itu dipunyai oleh tenaga medis, kayak misalnya apotek juga ada SIP-nya. Jadi setiap karyawan yang bekerja di sini mereka harus sudah mempunyai SIP. Dan untuk menambah kemampuan mereka, seperti yang tadi sudah dibilang, kita ada pelatihan internal. Jadi nanti per beberapa bulan nanti masing-masing unit akan mengajukan pelatihan ke HRD. Jadi nanti kita ada pelatihan internal, jadi untuk mengingat-ingat lagi atau mengingat-ingat supaya mereka tuh nggak lupa gitu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Baik Ibu, selain perawatan medis, bagaimana rumah sakit menunjukkan perhatian dan kepedulian secara pribadi terhadap pasien? Ya, baik. Petugas kami selalu menerapkan senyum, sapa, salam ke pasien-pasien kami. Jadi itu akan membuat pasien lebih nyaman, pasien merasa lebih tenang, pasiennya nggak takut, pasien juga nggak khawatir. Karena kan ada beberapa pasien yang mereka tuh udah takut duluan, tapi di rumah sakit kami menerapkan seperti itu. Jadi buat pasiennya tuh nggak worried, kalau misalnya mau ke rumah sakit tuh jadi nggak takut gitu. Kami juga ada kunjungan dokter, visit dokter, setiap hari ada visit dokter. Jadi pasien merasa tenang, pasien juga merasa diperhatikan oleh rumah sakit gitu. Pertanyaan keenam, bagaimana rumah sakit ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selalu mengutamakan kepuasan pasiennya? Gitu, baik. Di rumah sakit kami juga tadi, di rumah sakit kami ada survei. Jadi kalau misalnya ada pasien yang ada kendala, kita akan visit ke pasiennya, kita akan bertanya kepada pasiennya apa kendalanya gitu, sampai kita bisa memberikan sampai kita bisa menyelesaikan kendala tersebut. Kemudian kita juga ada survei-survei ya, dari survei itu bisa menjadi dasar untuk kita bisa menjadi acuan buat kita apa yang harus diperbaiki untuk dari rumah sakit kami gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sih survei kami biasanya 90% pasiennya puas ya. Alhamdulillah, semoga akan terus seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, tapi tetap tetap ada kendala, namanya itu ya, namanya perusahaan pasti ada kendala, tapi kita berusaha dari kendala itu, dari kekurangan itu kita berusaha untuk melengkap dari kendala tersebut. Kita berusaha untuk mencari tahu apa kurangnya. Jadi jika memang ada yang harus diperbaiki, kami akan berdiskusi kepada teman-teman, kita akan memperbaiki supaya menjadi lebih baik lagi. Baik Bu, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Apakah seluruh staf, baik yang medis maupun non-medis, dilibatkan secara aktif dalam menjaga kualitas pelayanan? Oh ya, baik. Tentu ya, seluruh staf rumah sakit, baik yang medis maupun yang non-medis, harus dilibatkan secara aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Karena kualitas pelayanan yang baik memerlukan kerjasama tim yang efektif. Setiap staf memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas pelayanan. Staf non-medis seperti petugas kebersihan, petugas administrasi, dan petugas keamanan juga berperan dalam menjaga kualitas pelayanan. Dan melibatkan seluruh staf rumah sakit dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas pelayanan. Contoh peran staf non-medis dalam menjaga kualitas pelayanan yaitu petugas kebersihan menjaga kebersihan rumah sakit,
petugas administrasi mengelola data pasien dan melakukan proses administrasi secara efektif, tidak lambat, tidak mempersulit. Petugas keamanan menjaga keamanan pasien, staf, dan fasilitas rumah sakit. Dalam melibatkan seluruh staf, rumah sakit dapat melakukan pelatihan dan pengembangan staf, kemudian membuat kebijakan dan prosedur yang jelas. Baik, pertanyaan berikutnya. Ya. Bagaimana rumah sakit mengukur apakah pelayanannya sudah sesuai dengan harapan pasien? Apa indikator yang digunakan? Baik. Rumah sakit dapat mengukur pelayanan sudah sesuai dengan harapan pasien menggunakan beberapa indikator yang salah satunya yaitu dengan kuesioner. Jadi kita punya barcode, jadi nanti pasien bisa mengisi kuesioner di situ. Kemudian kita ada wawancara terhadap pasien-pasien yang dirawat inap ataupun pasien-pasien yang mengalami kendala, kita biasanya akan melakukan wawancara. Kemudian kita bisa tahu salah satu indikator juga tingkat kepatuhan pasien, sampai seberapa patuh sih pasien datang ke rumah sakit. Misalnya dia harusnya kontrol kapan, apakah dia datang di tanggal yang kita tentukan. Misalnya minum obat yang harusnya diminum dua kali sehari. Terus kemudian tingkat kepatuhan pasien, mengukur tingkat kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan dan pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter. Kemudian waktu tunggu, mengukur waktu tunggu pasien sebelum mendapatkan pelayanan, seperti waktu tunggu di ruang tunggu atau waktu tunggu di obat, atau waktu tunggu untuk pemeriksaan laboratorium gitu. Kemudian kualitas pelayanan, kita mengukur kualitas pelayanan melalui indikator seperti tingkat infeksi nosokomial, tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan yang diterima, itu biasanya kalau yang medis ya. Kemudian indikator yang selanjutnya yaitu penggunaan sumber daya, mengukur penggunaan sumber daya seperti biaya perawatan, penggunaan obat-obatan, dan penggunaan peralatan medis. Kemudian tingkat kematian, itu menjadi salah satu indikator ya, mengukur tingkat kematian pasien yang dirawat di rumah sakit. Jadi kita bisa tahu nih kualitas pelayanan kita tuh bagaimana, kenapa apakah tingkat kematiannya tinggi, dan kita bisa cari tahu kenapa bisa begitu. Jadi indikator-indikator tersebut dapat digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan rumah sakit dan membandingkannya dengan standar yang sudah ditetapkan. Selain itu, rumah sakit juga dapat menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kepuasan pasien, seperti tadi ya, survei kepuasan pasien, pengumpulan data dari catatan medis pasien, ada kuesioner juga gitu ya. Baik, pertanyaan berikutnya. Sejauh mana dukungan dari manajemen rumah sakit dalam menjaga mutu pelayanan tetap konsisten dan terus berkembang? Oh ya, dukungan dari manajemen sangat penting ya untuk menjaga mutu pelayanan rumah sakit. Ada beberapa cara manajemen rumah sakit dalam memberikan dukungan. Salah satunya itu menetapkan visi dan misi. Jadi rumah sakit harus mempunyai visi dan misi supaya bisa berjalan dengan baik. Jadi satu rumah sakit harus tahu nih visinya apa, misinya apa gitu. Biar nanti kita punya satu tujuan yang sama gitu ya. Terus mengalokasikan sumber daya. Manajemen harus bisa mengalokasikan sumber daya yang cukup, kayak anggaran, terus SDM-nya, terus program mutunya juga harus didukung. Kemudian mengembangkan sistem mutu. Jadi setiap rumah sakit pasti ada mutu-mutu yang harus dicapai, pasti ada targetnya ya. Kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan. Kemudian mengembangkan kemampuan staf, meningkatkan partisipasi pasien, mengembangkan kerjasama dengan apa yang dibutuhkan, kayak misalnya obat-obatan, terus asuransi gitu kalau untuk jaminan. Jadi dengan demikian manajemen rumah sakit dapat memberikan dukungan yang efektif dalam menjaga mutu pelayanan tetap konsisten dan terus berkembang. Baik Bu, makasih ya Bu. Upaya apa saja yang dilakukan rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan? Baik, upaya yang dilakukan rumah sakit yaitu adalah untuk mengembangkan sistem manajemen mutu, yaitu rumah sakit harus mempunyai manajemen mutu yang efektif untuk memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian mengembangkan infrastruktur seperti fasilitas, peralatan, teknologi untuk mendukung pelayanan yang berkualitas. Kemudian mengembangkan protokol pelayanan yang jelas dan efektif untuk memastikan kualitas pelayanan. Kemudian
mengimplementasikan sistem pengaduan untuk memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan juga, kemudian mengimplementasikan sistem perbaikan untuk memperbaiki kualitas pelayanan berdasarkan hasil evaluasi. Untuk pertanyaan yang terakhir, apakah rumah sakit secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan? Tentu ya, rumah sakit secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Evaluasi ini dilakukan untuk memantau dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Cara untuk melakukan evaluasi terhadap rumah sakit, yaitu salah satunya adalah dengan survei kepuasan pasien, kemudian mengevaluasi kualitas pelayanan, kemudian pengukuran indikator mutu, karena rumah sakit pasti punya indikator mutu ya, dan kita harus mencapai target tersebut. Kemudian kita ada audit mutu juga ya, rumah sakit melakukan audit untuk memantau kualitas pelayanan dari rumah sakit. Kemudian kita ada evaluasi kinerja staf untuk memastikan bahwa staf memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan jawaban yang sangat informatif. Informasi yang Ibu berikan sangat membantu dalam penelitian kami. Semoga rumah sakit ini terus sukses dalam pelayanan terbaik kepada pasien. Baik, terima kasih untuk doanya. Semoga sukses untuk kalian juga ya. Setelah melakukan wawancara dan observasi langsung di Rumah Sakit Healsa Jati Rahayu, kami ingin mempresentasikan hasil analisis terkait penerapan pelayanan Service Excellence di rumah sakit tersebut. Pemaparan ini disusun berdasarkan teori SERVQUAL dan Total Quality Service sebagai dasar analisis utama. Selanjutnya yaitu profil Rumah Sakit Healsa Jati Rahayu. Rumah Sakit Healsa Jati Rahayu merupakan rumah sakit tipe C yang berlokasi di Jalan Raya Hankam nomor 17, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pondok Mati, Kota Bekasi. Rumah sakit ini berdiri sejak tahun 1994 dan resmi menggunakan nama Rumah Sakit Healsa sejak tahun 2018 dengan kapasitas 68 tempat tidur dan didukung oleh 32 dokter spesialis. Rumah sakit ini telah terakreditasi secara nasional dan menyediakan berbagai layanan unggulan. Lalu selanjutnya latar belakang. Pelayanan kesehatan saat ini menuntut rumah sakit tidak hanya memberikan layanan medis yang akurat, tetapi juga memperhatikan kepuasan dan kenyamanan pasien. Oleh karena itu, observasi ini dilakukan untuk menganalisis sejauh mana prinsip Service Excellence diterapkan oleh Rumah Sakit Healsa Jati Rahayu dengan menggunakan metode SERVQUAL dan teori Quality Service atau TQS sebagai landasan. Selanjutnya yaitu tujuan penulisan. Tujuan dari observasi ini dibagi ke dalam beberapa poin utama. Yang pertama, untuk menganalisis bagaimana metode SERVQUAL atau Service Quality diterapkan di Rumah Sakit Healsa Jati Rahayu. Yang kedua, mengkaji implementasi Total Quality Service atau TQS dalam pelayanan rumah sakit. Yang ketiga, mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Yang keempat, menemukan bagaimana kendala yang muncul dalam pelaksanaan pelayanan serta solusi yang diterapkan. Dan yang kelima, menilai bagaimana evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala oleh rumah sakit. Slide selanjutnya ada manfaat penulisan. Penulisan ini memiliki beberapa manfaat utama. Yang pertama, memberikan referensi praktis bagi pihak rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan. Dan yang kedua, memberikan manfaat bagi pasien dalam hal peningkatan kepuasan dan pengalaman pelayanan. Dan yang ketiga, memberikan kontribusi akademik melalui penambahan literatur yang relevan dalam bidang pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi langsung. Observasi ini dilakukan pada tanggal 23 Mei 2025 selama jam operasional DRS Healsa Jati Rahayu dengan fokus pada penerapan prinsip Service Excellence berdasarkan teori SERVQUAL dan TQS. Selanjutnya ada teori SERVQUAL, yaitu model yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan
yang berdasarkan 5 dimensi, yaitu ada tankability, reliability, responsiveness, assurance, dan empati. Selanjutnya ada teori Total Quality Service yang bisa disingkat dengan TQS. TQS merupakan pendekatan manajemen yang menekankan kualitas pelayanan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Ada 5 elemen utama TQS, yaitu fokus pada pelanggan, keterlibatan total, pengukuran, dukungan sistematis, yang terakhir ada perbaikan dan berkesinambungan. Hasil dari observasi Rumah Sakit Helsa telah menerapkan 5 dimensi SERVQUAL dalam pelayanan, yaitu yang pertama ada aspek tankability. Rumah sakit menyediakan fasilitas dan ruangan yang bersih, dan juga ada kursi roda dan kafe untuk pengunjung rumah sakit. Yang kedua ada reliability, yaitu terdapat pelatihan untuk para perawat serta survei kepuasan untuk para pasien. Yang ketiga ada responsiveness. Rumah sakit menanggapi keluhan secara cepat dan adil. Yang keempat ada assurance. Seluruh tenaga medis memiliki SIP atau STR. Yang kelima ada empati, yaitu diterapkan budaya senyum, saling sapa, dan kunjungan rutin oleh dokter terhadap pasien. Hasil observasi Total Quality Service dari Rumah Sakit Helsa juga menunjukkan penerapan 5 elemen utama Total Quality Service. Pertama, fokus pada pelanggan, terlihat dari survei rutin dan kunjungan langsung untuk menindaklanjuti kendala. Kedua, keterlibatan total tampak dari partisipasi seluruh staf, baik medis maupun non-medis. Ketiga, pengukuran kualitas dilakukan melalui barcode, survei, wawancara, dan data pelayanan. Keempat, dukungan sistematis diberikan melalui visi misi yang jelas dan evaluasi staf secara berkala. Dan kelima, rumah sakit terus melakukan perbaikan berkesinambungan melalui peningkatan infrastruktur dan pengembangan sistem pengaduan. Program peningkatan Service Excellence. Rumah Sakit Helsa menjalankan sejumlah program untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Beberapa di antaranya meliputi pengembangan sistem manajemen mutu, peningkatan infrastruktur dan teknologi, serta penyusunan protokol pelayanan yang lebih jelas dan standar. Selain itu, rumah sakit juga memperkuat sistem pengaduan agar lebih mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dari kesimpulan ini, dapat disimpulkan bahwa Rumah Sakit Helsa Jati Rahayu telah menerapkan prinsip Service Excellence dengan baik melalui dimensi SERVQUAL dan elemen TQS atau Total Quality Service. Hal ini menunjukkan adanya komitmen rumah sakit dalam menjaga kualitas dan meningkatkan kepuasan pasien secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya, untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan, Rumah Sakit Helsa disarankan untuk terus mengadakan pelatihan bagi tenaga medis maupun non-medis agar kompetensi pelayanan tetap terjaga. Lalu, rumah sakit juga dapat mengembangkan sistem informasi digital seperti pendaftaran dan pengaduan online untuk mempermudah akses dan mempercepat respon terhadap pasien. Selain itu, evaluasi berkala terhadap kepuasan pasien penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan layanan. Terakhir, membangun budaya pelayanan prima yang diterapkan secara menyeluruh dapat memperkuat komitmen rumah sakit dalam memberikan layanan yang berkualitas dan berorientasi pada pasien. Selanjutnya, berikut ini adalah dokumentasi yang kami kumpulkan selama proses observasi langsung di Rumah Sakit Helsa Jati Rahayu. Baik, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan terkait hasil observasi pelayanan Service Excellence di Rumah Sakit Helsa Jati Rahayu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat.